Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala fi hadzal hadits an Abi Amr Asy-Syaibani wa ismuhu Sa'd ibn Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang terbaik atau yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ay. Aku katakan kemudian apa? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan asy-syarih wa min raghbatihi radhiyallahu ta'ala anhu fil khair lam yaqif 'inda hadha wa min raghbatihi, dan karena semangatnya untuk mencari ilmu. Man? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min raghbatihi fil khair, karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan, maka beliau tidak berhenti sampai di sini. Setelah dijawab as-salatu ala waqtiha, masih bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Bal sa'alahu 'anid darajati tsaniyah. Bahkan beliau bertanya tentang derajat yang kedua, yang paling dicintai, berarti paling tinggi adalah salat ala waqtiha. Was sahih warajih adalah salat di awal waktunya. Lalu kemudian, dan juga selama itu masih dalam waktu, maka masih diterima, masih sah. Adapun keluar dari waktu, sudah tidak diterima. Derajat kedua, ats-tsaniyah, ditanyakan oleh beliau. Tsumma ay, kemudian apa? Ay, yani tsumma ayyi mahbubat. Apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Qal, dijawab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling tinggi hak Allah, yang kedua hak orang tua. Dan sering sekali disebutkan dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak bab, bahwa yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Naam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu ala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah jangan syirik, yang kedua berbakti pada orang tua. Anishkurli wa li walidaik. Syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Selalu hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal awwal mahab haqqullah wa hadha mahab haqqil walidain. Yang pertama murni hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua murni hak kedua orang tua. Wa haqqul walidaini ya'ti ba'da haqqillah. Dan selalu hak kedua orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu subhanahu min ta'dhimihi lahu yuqrin haqqahuma. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena membesarkan masalah berbakti pada orang tua, seringkali Allah mengiringkan bersama. Yuqrin dari qarinah atau mengiringi hak keduanya, wa birrihima, dan bakti pada keduanya sering diiringkan bersama ma'a tauhidihi, dengan tauhid, mengesahkan Allah taala. Fi mawadhi'a, di banyak tempat. Minal Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa saja? Sudah sebutkan tadi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah tauhid, berbakti pada orang tua. Nah, dan juga ayat-ayat yang lainnya, termasuk anishkurli wa li walidain. Lima lahuma minal haqqil wajib, karena keduanya memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh anak-anaknya. Muqabil ma badalahu min at-tasabbub fi ijadik wa tarbiyatik,
untuk mengimbangi apa yang sudah beliau keluarkan, bapak dan ibu, minat tasabbub, dari penyebab keberadaanmu, wa tarbiyatik, pendidikanmu, wa taghdiyatik, dan memberi makan kamu, wa syafqatihima, dan juga kasih sayang keduanya pada kamu, wa atfihima alaik, bagaimana perhatian mereka dan sayang mereka kepadamu, maka tentunya ini semua harus kamu membalasnya dengan kebaikan, yaitu dengan albir. Dan itu ahabbul a'mal illallah setelah salat ala waqtiha. Falbirru bihima wafa'un li ba'dhi haqqihima, maka berbakti kepada keduanya merupakan penunaian hak-hak mereka, termasuk penunaian hak-hak mereka. Thumma innahu radhiyallahu ta'ala anhu istazada man la yabkhal. Kemudian beliau, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, istazada, minta tambahan lagi kepada man la yabkhal, kepada orang yang tidak bakhil, yakni Rasulullah SAW. Mumpung Rasulullah SAW tidak bakhil, ditanya lagi, thumma ai. Berarti bertanya tentang derajat yang ketiga, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min silsilati hadhil a'malil fadilah. Meminta, bertanya tentang amalan yang ketiga dari silsilah al-a'malil fadilah, dari susunan amalan-amalan yang afdal. Maka dijawab oleh Nabi ketika beliau bertanya yang ketiga, thumma ai, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Fa innahu darwatu sanamil Islam, karena dia merupakan puncak tertingginya Islam, wa amuduhu, termasuk tonggaknya Islam. Ta'rifun sanam? Ra'aitumul jamal? Kalian pernah tahu jamal? Hadza 1 2 3 4 5 5 kakinya. Hadza sanam. Hadza sanam, puncaknya. Sedangkan darwah maknanya qimmah, puncaknya, puncak punuk tertingginya Islam. Sedangkan salat adalah amuduhu, salat adalah tonggak-tonggaknya. Qala, dikatakan, alladzi la yaqumu illa bihi, yang Islam gak akan bisa tegak tanpa jihad fisabilillah. Wa bihi ta'lu kalimat Allah, dan dengan jihad akan tinggi kalimat Allah. Wa yunshar dinuhu, dan akan tersebar agama. Wal jihadu secara makna adalah perjuangan. Sehingga para ulama yuqassimun ila qismain. Mereka yuqassim hadil kalimah al-jihad ila qismain. Jihad bisayfin wa sinan, wa jihad bi'ilmin wa bayan. Adapun jihad yang pertama, jihad bisayfi wa sinan, mereka sering sebut dengan jihad al-umum atau jihadul awam, jihad secara umum, yaitu dengan pedang-pedang dan tombak, dengan senjata, membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir yang menghalangi, yang memerangi, yang memusuhi. Yang kedua, yaitu jihad bi'ilmin wa bayan, biasa mereka sebut dengan jihadul khawas. Kalau tadi jihadul awam, jihad umum, kalau jihadul khawas, jihad khusus. Limada yuqal jihadul khawas?
Karena yang bisa menegakkannya hanya orang-orang khusus yang berilmu. Yang tidak berilmu tidak bisa berjihad di bidang ini. Yaitu para ulama, para pewaris Nabi, ahlul ilmi, para pembawa ilmu. Mereka lah yang berjihad di bidang ini. Tidak sembarang orang bisa berjihad di jihad yang kedua. Oleh karena itu jihad yang pertama disebut jihadul awam, jihad umum, karena siapapun yang tidak cacat bisa perang. Bisa bawa senjata, bisa perang. Yang udzur dalam jihad pertama ini hanya orang yang cacat. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi haraj. Kata Allah, tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang, tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak berjihad fisabilillah. Tetapi jihad yang kedua, jihadul khawas, jihad khusus. Tidak semua manusia bisa, walaupun mereka tidak cacat. Tapi kalau kamu punya ilmu, tidak bisa. Mereka dikasih syubhat, tidak bisa menjawab. Dikasih berbagai macam zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang menipu, tidak bisa menjawab. Dikira benar. Tetapi ulama yang bangkit mengingatkan kaum muslimin, salah. Hada batilun. Ini batil. Itu zukhrufal qawli ghurura. Itu rangkaian kata yang menipu. Padahal tidak demikian keadaannya. Dibantah dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah. Sehingga jihad yang kedua ini jihad khusus. Orang-orang tertentu saja yang bisa. Tetapi keduanya sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama membela kaum muslimin, membela kaum muslimin dari pedang-pedang musuh itu pada jihad yang pertama, dan membela kaum muslimin dari penyesat-penyesat umat itu pada jihad yang kedua. Ini juga afdalul a'mal. Afdalul a'mal, setinggi-tinggi amalan, karena yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah birrul walidain. Setelah setelah salat ala waqtiha. Wa bitarkihi wal iyad billah. Maka Islam akan tegak dengan jihad tadi. Tanpa perjuangan ilmu dan penjelasan, tanpa perjuangan senjata, maka tentunya dakwah ini akan gagal dan Islam akan hancur. Wa bitarkihi wal iyadu billah hadmul Islam. Dengan meninggalkan jihad, na'udzubillah, akan hancur Islam dan kaum muslimin. Wa inhitati ahlih, dan niscaya akan tersungkur orang-orangnya, kaum muslimin, akan diinjak-injak, akan dijajah, akan dihinakan. Wa dhahabu izzihim, akan hilang kemuliaan. Wa salbi mulkihim, dan akan hilang kepemimpinan. Wa zawalu sultanihim wa daulatihim, akan hilang pula kekuasaan kaum muslimin, akan hilang pula negara kaum muslimin. Wa huwal fardul akid ala kulli muslim, maka jihad juga merupakan fardu, kewajiban yang ditekankan atas setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Karena siapa yang tidak berperang dan tidak pernah membisikkan di hatinya suatu saat akan berperang, maka dia mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Akan mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Bukan remeh masalah jihad fisabilillah. Hanya saja yang namanya jihad dalam artian perang, ada beberapa syarat-syarat tertentu, waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Hukumnya bisa berbeda-beda. Kalau dalam keadaan dia tidak diserang oleh musuh,
Maka ketika ekspansi, ketika keluar atau mendakwahkan kepada negeri-negeri lain, maka itu fardu alal kifayah. Tetapi ketika negerinya diserang oleh musuh, dimasuki oleh musuh, maka fardu ain. Fardu ain ala kulli muslimin. Tetapi ketika tidak dalam keadaan diserang, maka kata para ulama, aku melihat di masa-masa seperti sekarang ini, jihad dengan ilmu wal bayan lebih diutamakan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan, dengan ilmu dan keterangan, dengan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, dengan menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok sesat, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya penyimpangan. Ini jihad yang sangat tinggi hari ini dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi ketika musuh dari orang-orang kafir menyerang kaum muslimin dengan senjata mereka, saat itu fardu ain untuk mengangkat senjata, membela diri, membela negara dari orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kembali kepada kitab, maka hukum jihad fardu al-akid, fardu yang ditekankan atas setiap muslim. Karena setiap orang harus bercita-cita, suatu saat kita harus berjihad fisabilillah. Man lam yaghzu, siapa yang tidak berperang berjihad fisabilillah dan tidak pernah mengajak bicara dirinya untuk berjihad fisabilillah, maka dia mati di salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Demikian kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, selesai. 3 poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Walau istazadtuhu lazadani." Kalau saja aku minta tambah lagi summa ai, akan ditambah oleh Nabi. Kalau katanya lagi summa ai, akan dijawab oleh Nabi. Karena Nabi la yabkhal. Nabi tidak bakhil terhadap ilmu. Akan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Hanya saja yang penting-pentingnya disebutkan di sini beberapa poin. Yang pertama, anna ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala as-salah fi waqtiha. Faedah pertama, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Salat tepat waktu. Kemudian berbakti pada kedua orang tua. Kemudian jihad fi sabilillah. Wa dzalika ba'da wujudi aslil iman. Dan tentunya 3 perkara itu paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan zahir. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan zahir. Tentunya ada di balik itu yang harus sudah ada. Bahkan bisa jadi paling tinggi. Apa itu? Al-iman. Salat ala waktiha tanpa iman enggak diterima. Birrul walidain tanpa iman enggak dianggap. Jihad tanpa iman membela apa? Baik. Maka itu adalah ba'da wujudi aslil iman. Tapi kenapa enggak dikatakan oleh Rasulullah SAW yang paling dicintai yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Padahal itu kan paling tinggi al-iman. Man yujib? Mal jawab? Jawabannya adalah Nabi menyampaikan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyul a'mal? Amalan yang mana yang dicintai? Maka dijawab amalan. Sebab tadi i'tiqad bukan amalan. Keyakinan dalam hati. Artinya kita sudah punya iman, sudah punya tauhid, sudah punya dasar di dalam hati. Pengen mengamalkan amalan soleh. Apa yang paling baik? Maka Nabi menjawab ala qadri su'al. Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga dijawab, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Berarti as-salatu ala waqtiha. Juga birrul walidain. Juga jihad fi sabilillah adalah ahabbul a'mal. Ba'da wujudi aslil iman. Setelah adanya prinsip keimanan. Fa'inal ibadat furu'uhu wahuwa asasuha. Karena ibadat itu adalah cabang-cabangnya. Ibadah
Amalan soleh itu cabang-cabangnya. Adapun pokok utamanya yang merupakan asasuha adalah iman. Ini faedah pertama. Thaniyan, atau faedah thaniyah. Yuqsad bihadha as-su'al al-a'mal al-badaniyah. Bahwa yang dimaksud dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah al-a'mal al-badaniyah. Yang dimaksud, yang ditanyakan adalah amalan-amalan badan. Amalan anggota badan. Atau kita sebut apa tadi? Amalan zahir. Biqarinah takhsisil jawab. Apa qarinahnya? Qarinahnya di samping kalimatnya ayul a'mal, yang zahir dari amal adalah zahir. Juga qarinahnya adalah pengkhususan jawaban Nabi dengan amalan-amalan zahir saja. Bis-salati wa birril walidaini wal jihad. Tiga-tiganya amalan zahir. Walam yadkhul fi su'al wala jawabuhu syai'un min al-a'malil qulub. Tidak masuk di dalam pertanyaan, tidak masuk pula dalam jawaban Nabi apa-apa yang merupakan amalan hati. Karena kalau saja masuk amalan hati, ini saya yang paling tinggi apa? Iman. A'laha al-iman. Benar. Iman memiliki 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang ketiga, innal a'mala laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyah. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah penting bahwa amalan-amalan saleh itu berbeda-beda tingkatannya. Bahwa amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah berbeda-beda keadaannya dari sisi dicintainya oleh Allah SWT. Ada yang dicintai, ada yang lebih dicintai, ada yang lebih dicintai. Wa innama tatafawat hasba taqribiha min Allah Ta'ala. Sesungguhnya berbeda-bedanya keutamaan sebuah ibadah, berbeda-beda tingkat afdaliyahnya, tergantung kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat, semakin tinggi nilainya. Baik. Wa naf'iha, dan juga tergantung manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi keutamaannya. Wa maslahatiha, dan juga tergantung maslahatnya. Kalau aslah lebih banyak maslahatnya, lebih besar keutamaannya. Berarti ditinjau dari berapa sisi? Kurang lebih dari 2 sisi. Walaupun di sini sebut 3, tapi nafa' dan maslahah hampir sama. Yang pertama, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hablum minan nas. Ini amalan hablum minallah. Ini kaitannya dengan manusia, ini kaitannya dengan Allah. Mana yang lebih mulia? Yang hablum minallah, yang kaitannya dengan Allah. Seperti antara birrul walidain dengan salat. Salat itu langsung hubungannya pada Allah taala, lebih tinggi daripada urusannya yang berkaitan dengan orang tua. Baik, satu itu. Sisi lain, ibadah-ibadah juga berbeda-beda nilainya dari sisi maslahat dan faedahnya. Masih ingat kisahnya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai Imam, bagaimana, mana yang lebih afdal, seorang yang sholat sunnah, puasa sunnah, iktikaf di masjid, dengan orang yang berbicara menunjukkan kesesatan ahlul bidah? Apa jawaban beliau? Amma salah wa shaum wal i'tikaf fali nafsi, wa amma al kalam ala ahli al bidah falil muslimin, hadza afdal. Adapun salat sunnahnya, puasa sunnahnya, i'tikafnya untuk pribadi dia sendiri. Tetapi ketika berbicara tentang kesesatan ahlul bidah,
membuktikan penyimpangan mereka agar kaum muslimin selamat, maka ini untuk ummah faedahnya lebih luas. Fahadha afdal. Artinya apa? Amalan yang untuk pribadi keuntungannya, dan amalan yang untuk umat ya lebih utama amalan yang untuk umat. Berarti dari mana dilihat keutamaan sebuah amalan ibadah? Dari dua sisi. Sisi kedekatan dengan Allah dan sisi manfaatnya. Naf'iha wa maslahatiha. Nafa'nya dan maslahatnya. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu minha. Maka karena berbeda-beda nilainya, berbeda-beda keutamaannya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada orang yang tidak bakhil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu, yaitu Rasulullah SAW. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat pada waktunya. Berarti salat wajib atau salat sunnah? Hah? Salat wajib. Tapi kalau salat sunnah, kapan saja boleh. Nafilah. Kamu salat, tiba-tiba salat boleh 2 rakaat. Kecuali waktu-waktu yang dilarang. Maka bebas waktunya. Tetapi dikatakan ala waqtiha, berarti salat wajib. Dan ini sesuai dengan hadis lain yang berbicara tentang wali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku akan umumkan perang pada mereka. Apa kelanjutannya? Sesungguhnya amalan yang paling aku cintai adalah apa yang aku wajibkan atas hambaku. Baik, apa yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan. Maka salat yang paling dicintai adalah salat wajib. Puasa wajib. Mafhum? Sehingga cocok. Hadis ini juga menyatakan ahabbu ilallahi azza wa jalla salat ala waqtiha. Dalam hadis tadi pun yang aku paling cintai adalah yang wajib-wajib. Mimma aftaradtuhu alaih. Dan kalau seorang hamba menambahnya dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Alhamdulillah. Sehingga hadis dengan hadis saling mendukung. Hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Bahwa yang paling tinggi dari keutamaan ibadah adalah salat-salat wajib tepat pada waktunya. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu. Maka Abdullah bin Mas'ud tanya mana yang lebih afdal, yang harus diutamakan. Yang keempat, dari faedah-faedah yang kita ambil dari hadis ini, innal a'mala tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Faedah keempat, sesungguhnya amalan-amalan itu menjadi utama daripada yang lainnya, menjadi lebih utama daripada yang lainnya karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai, semakin utama. Semakin dicintai, semakin utama. Yang kelima, istafadna aydan min hadzal hadis itsbat sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah penting dalam masalah akidah, yaitu penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah. Penetapan sifat Allah mencintai. Allah mencintai siapa yang dikehendakinya dan memusuhi siapa yang dikehendakinya. Tentunya laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan cintanya makhluk pada makhluk. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bisa ditanya kayak apa seperti apa. Yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali, bukan 1-2 ayat, sekian ayat, innallaha yuhibbul ladzina attaqau, atau innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, atau banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Plus dari hadis ini, ditambah dengan hadis ini, bahwasanya dikatakan ahabbul a'mali ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Berarti Allah mencintai. Jangan ragu-ragu, itu sifat Allah yang pasti dalam Quran dan Sunnah. Nanti kayak manusia mencintai, tidak sama seperti mencintainya manusia.
tidak sama seperti cintanya siapapun dari makhluk-makhluk. Pasti berbeda karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka sifatnya pun berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Isbatan yaliqu bijalalih, menetapkan sifat cinta, tetapi dengan isbatan yaliqu bijalalih, menetapkan sifat cinta dengan sesuai dengan keagungannya. Menetapkan dengan penetapan yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungannya. Asadisah, faedah yang keenam. Fadlu soal anil ilmi. Kita mendapatkan faedah, yaitu keutamaan bertanya tentang ilmu. Mutlaqan? Abi syurut? Naam. Tidak mutlaqan. Tetapi kalau pertanyaan tentang ilmu artinya ingin mendapatkan ilmu, maka kita katakan mutlaqan bahwasanya bertanya tentang ilmu selalu baik. Tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak disukai. Pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Sehingga para ulama ketika ditanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Awaqa, terjadi? Ketika dijawab belum, hatta waqa, nanti. Kalau terjadi saya jawab. Nggak dijawab. Sebab kasratul masail, banyak bertanya, itu juga tidak baik. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan banyak perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Sehingga para ulama menyebutkan apa itu yang disebut banyak bertanya. Bertanya yang tidak perlu, bertanya yang belum waktunya, artinya sesuatu yang belum terjadi sudah ditanyakan. Bertanya tentang fudul kalam yang tidak perlu, perkara yang nggak berkait. Atau pertanyaan yang akan diterangkan pada saatnya. Apa maknanya? Biasanya para ulama, para guru, para pengajar itu memiliki kurikulum dan tahapan-tahapan. Habis ini saya akan terangkan ini, habis ini saya terangkan ini. Ini diterangkan yang pertama, kamu sudah tanya tingkatan yang kelima. Ini biasanya didorong oleh rasa menunjukkan dirinya sudah hebat, sehingga tanyanya yang tinggi-tinggi. Padahal bukan kelasnya. Ketika dijawab pun santri yang lain bingung. Ini kok masalah apa sih? Kok tinggi banget? Gak paham, gak nyambung. Ini juga tidak sepantasnya. Karena kalau kita tunggu pun akan turun penjelasannya pada babnya. Bab 1 sedang dibahas, tanyanya bab kelima. Bab kelima sedang dibahas, tanyanya bab 15. Fahadha biasanya dari dorongan kesombongan dan lain-lain. Tetapi hukum asalnya orang bertanya tentang ilmu itu bagus. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak mengerti. Maka disebutkan di sini khususnya al-asya'ul hammah, khususnya perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang kita butuhkan untuk kita amalkan. Faqad afada hadha as-su'al naf'an 'aziman, sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud ini. Sungguh pertanyaan beliau ini memberikan manfaat bukan hanya untuk dia, tapi untuk kaum muslimin sekian banyaknya, termasuk kita di sini sedang mengambil pelajaran dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang ketujuh, tarku ba'd as-su'al 'anil ilmi li ba'd al-asbab kama khafat al-idjari wal haibati min al-mas'ul. Yang ketujuh, kita dapat faedah juga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu karena sebab-sebab tertentu. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu, sebagian, bukan seluruhnya. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu karena sebab-sebab tertentu, seperti khawatir mengganggu,
Ijjar, mengganggu. Wal haibah minal mas'ul, atau karena kita menjaga, karena kita menganggap kewibawaan yang ditanya ini sangat tinggi, kita khawatir bahwa dia akan terganggu ini, terganggu begitu, nanti. Atau ditunda. Dari mana dapatnya? Dari hadis ini. Apa ada dalam hadis ini? Faedah untuk meninggalkan pertanyaan kalau khawatir mengganggu. Ada. Naam, di akhir kalimatnya. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau saja aku mau tambah, pasti ditambah. Tapi kenapa enggak ditambah? Kenapa enggak tanya cuma ayun yang keempat, cuma ayun yang kelima, yang keenam, yang ketujuh sampai 10, 15? Dimana? Khawatir, memberatkan, mengganggu Rasulullah SAW. Makhafatal ijjar, makhafata al-haibah. Karena kita menghormati beliau, memuliakan beliau, khawatir beliau merasa terdesak, merasa terganggu. Maka cukup 3 saja. Nanti lain kali tanya lagi. Ini barakallahu fikum. Jangan dicecar terus dengan pertanyaan sampai kayak ulangan. Ini ustaznya dikasih ulangan sama santrinya. Kalau ini semua lagi dites apa gurunya? Wah, ustaz nggak tahu. Ini barakallahu fikum. Namanya ijjar, mengganggu, menyusahkan orang lain. Tanya apa yang berkait dengan pelajaran dan tanyakan apa yang berkait dengan apa yang akan kamu amalkan. Itu saja. Saya mau mengerjakan ini nggak ngerti gimana caranya. Ya harus tanya. Jangan sampai mengerjakan kemudian salah. Pelajaran diterangkan, belum paham, ya tanya. Nggak ditanya, ya nggak paham-paham. Baik, selebihnya dilihat keadaan ustadznya. Kalau beliau dalam keadaan rohah, punya waktu, kelihatan dalam keadaan dia sedang fresh lah. Kalau kelihatan capek, beliau begini-begini, nanti saja. Ini faedah dari Abdullah bin Mas'ud. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau saja aku mau tanya lagi, minta tambahan lagi, niscaya akan ditambah lagi. Tetapi beliau mencukupkan 3 saja karena khawatir mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahuna naktafi, barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faedah. Ya. Faedah yang terakhir. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil mufadalah fil a'mal 'iddat marrat. Nabi SAW ditanya tentang perbandingan keutamaan antara amalan-amalan ibadah, itu bukan sekali, 'iddat marrat, berkali-kali, sekian kali, 'iddat marrat. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujib ala dhalika bima yunasibul maqam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan apa yang sesuai dengan maqamnya, sesuai dengan keadaannya ketika itu. Wa yasluh li halis sa'il, dan juga yang cocok dengan keadaan si penanya. Sehingga jangan dipertentangkan antara hadis ini dengan hadis-hadis lain. Yang ketika ditanya apa amalan yang terbaik, dijawab jihad fisabilillah. Ada lagi datang bertanya apa amalan yang terbaik, dijawab berbeda lagi. Kok hadis ini bertentangan, berbeda-beda? Tidak bertentangan. Karena Nabi SAW menjawab pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda, orang yang berbeda. Maka jawabannya akan beda. Jangankan masalah afdalul amal, masalah rukun Islam. Kalian tahu rukun Islam sudah sangat jelas, ada 5. Tapi pernah Nabi menyatakan tentang Islam hanya 3 saja. Disebut hanya 3. Haji tidak disebut. Kemudian zakat tidak disebut. Mengapa?
Bukan berarti ini bertentangan dengan ini 5 rukun, kenapa 3? Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa shaum Ramadan. Titik. Dijawab 3. Karena Nabi berbicara pada orang yang dalam keadaan miskin dan hampir satu kaum itu semuanya fuqara. Maka Nabi tidak mengatakan zakat pada mereka. Enggak disebut. Hasbal maqam. Hasba hal as-sa'il, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua masalah haji, karena mereka di tempat yang tidak mungkin mereka bisa haji. Antara mereka dengan Mekah, antara mereka dengan muslimin Mekah ada musuh, ada yang demikian yang mereka tidak bisa lewat. Nabi enggak sebutkan. 3. Rukun Islam ada 3 untuk mereka. Ini barakallahu fikum sama dengan apa yang sedang kita bahas. Ditanyakan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apa amalan yang terbaik? Dijawab, as-salatu ala waqtiha. Kemudian, apa ya Rasulullah? Dijawab, al-jihadu fi sabilillah. Al-birrul walidain. Kemudian tanya lagi, summa ay baru jihad fi sabilillah. Ini tidak sama dengan ketika Nabi menjawab pertanyaan orang lain. Di tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda. Bahkan ketika ada seorang yang nanya, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Aku wasiatkan padamu untuk kembali ke orang tuamu dan bikin dia tersenyum sebagaimana engkau membuat dia menangis. Karena orang tadi berkata, ya Rasulullah, aku datang dari jauh. Aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis untuk menemui engkau. Datang dari jauh. Berikan padaku pelajaran. Pelajarannya suruh pulang ke rumahnya, berbakti pada kedua orang tuamu, bikin dia tersenyum sebagaimana engkau kemarin bikin dia menangis. Datang lagi, ya Rasulullah, ausini, beri wasiat padaku. La taghdab. Ya Rasulullah, nasihatkan padaku sebuah nasihat. La taghdab. Diulang-ulang pertanyaannya, barangkali ada yang lain. La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Datang lagi orang lain lagi bertanya, ausini, usikum bi taqwallah. Kenapa berbeda-beda? Rasulullah SAW tahu siapa yang datang. Kalau datang kepada saya seorang yang kaslan, malas, banyak tidur, Ustaz, saya minta nasihat. Nasihatnya adalah jangan malas. Iya kan? Berbeda dengan orang yang rajin. Jangan lupakan orang tuamu. Berbeda. Karena terlalu semangat dia, kemana saja ada daras dia datangi, sampai melupakan keluarganya, maka kita ingatkan. Yang satu itu. Akan berbeda-beda setiap orang. Wahakadha walidha fa'innahu taratan yaqul. Oleh karena itu Nabi SAW kadang menjawab, ketika ditanya ayyul a'mali afdal atau ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal, kadang menjawab as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Tetapi di tempat lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, yaqul al-jihadu fi sabilillah, bahwa yang terbaik, yang paling dicintai adalah jihad fi sabilillah. Wa taratan as-sadaqah, pernah juga menjawab sedekah. Wadzalika ala hasbi halil mukhatab. Jawaban-jawabannya sesuai dengan keadaan seseorang yang sedang diajak bicara. Wa ma yaliqu bihi, dan apa yang cocok buat dia. Baik, pertanyaannya, bukankah berita bahwa amalan ini paling dicintai adalah perkara yang baku? Kenapa kok di tempat lain yang paling dicintai kok berbeda? Iya kan? Bagaimana mungkin bisa disesuaikan? Jawabannya, bahwa amalan yang terbaik, yang paling dicintai, satu orang dengan orang lain berbeda. Satu orang dengan orang lain berbeda. Orang ini dalam keadaan mampu untuk mengamalkan yang ini, tidak mampu mengamalkan yang itu, maka tentunya bagi dia yang itu yang terbaik, yang dia mampu. Yang tidak mampu dia paksakan, jadi tidak baik, bukan jadi afdal. Jadi kalimat ahabbu
sabura. Ya'muruka bimas sabura. Ahabbu. Orang ini mengerjakan satu perkara. Orang ini mengerjakan dua perkara, ini mengerjakan tiga perkara. Bagi dia, ini yang terbaik. Bagi orang ini yang terbaik. Bagi orang ini yang terbaik. Mungkin apa enggak mungkin? Yumkin wala yumkin? Yumkin. Limadha? Lianna hasbat taqah wa hasbal hal. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau ada seseorang yang dia memiliki pekerjaan dan urusan yang butuh memerlukan keadilan atau amanah, maka kita akan berkata kepadanya, hendaklah engkau menjaga amanah. Tapi orang yang lain yang tidak memegang amanah apapun, masa kita katakan amalan yang terbaik adalah menjaga amanah? Amanah apa yang mau saya jaga? Iya kan? Akan berbeda keadaannya. Tetapi yang satu adalah seorang yang kuat, gagah, maka akan berkata, al-jihad fisabilillah. Bagi kamu yang paling bagus adalah jihad fisabilillah. Karena yang namanya amalan berbeda-beda itu berkait dengan zatnya. Zatnya itu salat dengan puasa dengan sedekah. Salat paling tinggi itu zatnya. Karena salat sudah disebutkan dalam hadis-hadis amudus salat, amudul Islam, tonggaknya Islam. Baik. Sekarang yang kedua, bukan zatnya. Jadi zatnya juga berpengaruh. Yang satu lebih afdal dari yang lain. Tapi ada pula keadaan orangnya. Ada pula keadaan lingkungannya. Dia orang yang berada cukup di lingkungan fuqara wal masakin. Maka kita akan katakan yang terbaik kamu adalah tolong tetangga-tetanggamu, bantu mereka, sedekah. Orang sedang di tengah-tengah kaum muslimin fuqara, paceklik, kelaparan, kemudian dikatakan amalan yang terbaik adalah salat pada waktunya. Dia salat pada waktunya di rumahnya, enggak perlu tetangganya. Sahih? Hikmah? Apa kata hikmah? Bukan hikmah. Kamu salat tepat pada waktunya. Tapi yang sekarang ini, yang kamu harus perhatikan adalah tetanggamu. Saudara-saudaramu yang fuqara. Sedekah. Bantu mereka. Akan berbeda keadaannya dengan mereka-mereka yang tinggal di tempat yang makmur, Masya Allah. Semuanya cukup, semuanya mampu. Maka kita tidak akan berkata kepadanya yang terbaik adalah sedekah. Mungkin ada yang lain. Yang terbaik ini. Sahih? Narji' ilal kitab. Hasba halil mukhatab wa ma yaliqu bihi. Sesuai dengan keadaan yang diajak bicara dan sesuai dengan keadaan dia. Wala syakka anna hadhihi ajwibatul hikmah was sadad. Tidak ragu lagi, jawaban yang seperti ini adalah ajwibat al-hikmah. Tidak ragu lagi bahwa jawaban Nabi adalah jawaban hikmah was sadad dan lurus. Wa fatawa man yuridul amal was salihul am. Dan juga fatwa-fatwa orang yang menginginkan amal saleh secara umum. Artinya jawaban Nabi adalah fatwa orang yang menginginkan kebaikan dan menginginkan amal saleh bagi semuanya. Fa inna ad-din al-islami dinul waqi' fi ahkamihi wa a'malih. Karena sungguhnya agama Islam adalah agama yang sesuai dengan kenyataan dalam hukum-hukumnya dan dalam amalan-amalannya. Ketika manusia melalaikan mereka yang memiliki bencana atau tertimpa bencana, musibah, manusia melupakan atau melalaikan, maka kita akan katakan kewajiban kalian, wahai Ahlussunnah, sekarang ini adalah bantu mereka. Tapi ketika saatnya berbeda, para kelompok-kelompok berlomba-lomba untuk menunjukkan benderanya,
Kami memberikan bantuan, kami memberikan bantuan, kami memberikan bantuan. Hampir semua pihak memberikan bantuan dengan memasang bendera. Bendera partainya, bendera organisasinya, bendera kelompoknya dan sebagainya. Kita akan katakan pada mereka cukup. Alhamdulillah. Kamu sibukkan dengan yang lain. Loh, Ustaz gak bantu, Ustaz. Alhamdulillah cukup. Kita memasang bendera juga di sana. Nih lihat saya juga nyumbang begitu. Kita gak cari-cari riya. Kalau memang sudah cukup, alhamdulillah. Ini khairullana azakumullah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian manusia. Yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian manusia. Lidha yanbaghi an takuna al-mufadalah bainal a'mal mabniyatun ala hadhihi al-asas. Maka karena agama ini agama yang betul-betul nyata dan hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang nyata, yang waqi'. Oleh karena itu ketika membandingkan amalan dengan amalan lain, mana yang lebih afdal? Juga dibangun di atas hadal asas. Di atas asas tadi. Bagaimana kenyataan orang itu seperti apa. Dan bagaimana lingkungannya. Bagaimana keadaannya. Apa yang diperlukan olehnya. Kalau datang seorang yang jahil, kemudian pengen beramal dengan amal yang paling tinggi. Pengen ibadah yang paling tinggi. Apa Ustaz? Yang paling dicintai oleh Allah. Saya akan kerjakan. Belajar. Enggak, amalan Ustaz yang paling tinggi anak mau ibadah. Belajar. Itu yang paling tinggi buat kamu. Karena dia jahil. Khawatir kalau semangat beribadah dalam keadaan dia tidak punya ilmu, akan salah. Akan keliru. Maka kita akan jawab, ta'allam, ta'allam, ta'allam. Belajar, belajar, belajar. Karrara miraran. Fayuqal ta'allam. Seperti yang tadi nanya pada Nabi SAW, awsini, minta wasiat. Jangan marah. Faraddada miraran. Diulang-ulang pertanyaannya. Tetap jangan marah, jangan marah. Orang ini juga sama. Kalau jahil, sangat berbahaya ketika dia beribadah dan semangat beribadah dalam keadaan tidak punya ilmu. Belajar. Kemudian apa? Belajar. Belajar. Fa inna likulli insanin amalan yasluh lahu wa la yanjah illa bihi. Karena setiap orang punya sebuah amalan yang cocok baginya. Yang wala yanjah illa bihi, yang tidak mungkin dia akan selamat, lulus kecuali dengan amalan itu. Setiap orang punya sebuah amalan yang pas baginya, yang dia nggak akan berhasil, nggak akan lulus, nggak akan dia mendapatkan najah kecuali dengan amalan itu. Fayanbaghi taujihuhu ilaih, maka semestinya orang itu dibimbing kepada amalan tersebut. Ayib, itu orangnya. Ini pasnya atau yang diperlukan olehnya amalan ini. Belajar, belajar. Ini yang diperlukan olehnya adalah sholat tepat pada waktunya. Saya lihat kamu sering menunda sholat. Sering sholat tidak pada waktunya. Amalan yang paling tinggi adalah sholat ala waktiha. Atau orang lain lagi akan berbeda lagi. Hendaklah engkau begini dan begitu. Yang kedua, wa kadzalikal waqt yakhtalif. Demikian pula waktu yang berbeda-beda. Waktu paceklik serba kekurangan, maka yang afdal dari amalan saleh adalah sedekah. Sedekah, membantu saudaranya dengan harta yang dia punya. Kawaktil maja'at wal hajah, seperti waktu kelaparan, maja'at wal hajah, waktu kebutuhan manusia sedang besar. Benar. Sehingga beberapa ulama, bahkan hampir semua ulama sekarang ini, di masa kita ini, menyatakan aku melihat bahwa amalan yang paling penting sekarang ini adalah belajar. Aku katakan lebih daripada jihad. Sampai mereka para ulama menyatakan amalan yang lebih tinggi daripada jihad sekarang ini adalah talabul ilmu. Karena banyaknya kaum muslimin yang menjauh dari ilmu. Dan banyaknya orang yang katanya jihad, ternyata tanpa ilmu salah. Yang dikerjakan bukan jihad tetapi teror. Ada yang mereka kerjakan katanya jihad, ternyata melawannya muslimin, yang dibunuh muslimin. Maka sekarang ini yang paling penting adalah
talabul ilmi, mencari ilmu. Qala wa taratan yakunu talabul ilmi syar'i anfa' lil hajah. Pada satu saat yang lain, seperti zaman sekarang ini, keadaan seperti kita ini, yakunu talabul ilmi syar'i anfa', bahwa mencari ilmu syar'i lebih bermanfaat. Lil hajah ilaih, karena hajat kebutuhan masyarakat terhadap ilmu. Wal insiraf anhu. Wa kadzalika wadhaiful yaumi wal lailah. Fasa'atan yakunu al-istighfar wad du'a. Demikian pula amalan sehari-hari. Wadhaif al-yaum wal lailah, amalan sehari-hari. Sa'atan, kadang-kadang yakunu al-istighfar wad du'a aula. Kadang-kadang berzikir, berdoa itu lebih utama daripada baca Quran. Kadang-kadang. Wa sa'atan, pada saat-saat yang lain, takunu shalah lebih afdal. Yani membaca salawat. Kadang-kadang yang ini lebih afdal, kadang-kadang yang itu lebih afdal. Ada qiraatul Quran, ada adkar, ada istighfar, doa, ada membaca salawat. Mana lebih afdal? Sa'ah. Tergantung saat-saatnya. Barakallahu fikum. Saat-saat tertentu seperti ba'da shalah, istighfar. Allahumma antas salam minkas salam. Bukan doa. Ketika sujud, doa. Ketika sore hari menjelang maghrib di waktu Jumat, doa. Kalau dia baca Quran saat itu enggak tepat. Karena saat itu yang afdal adalah doa. Karena dianjurkan berdoa saat-saat tersebut. Di saatan salah satu waktu di hari Jumat akan terkabul doanya. Dan sebagian besar para ulama menyatakan pada Jumat sore. Sampai ada ulama yang mengkhususkan. Karena khawatir tidak tahu waktunya dari kapan sampai kapan. Sejak asar dia duduk berdoa sampai maghrib. Tapi waktu yang lain, maghrib sampai isya baca Quran. Berbeda. Wa Quran al-fajr. Dan ba'da al-fajr. Baca Quran. Ila akhirih. Wa hakadha barakallahu fikum. Amalan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kadang-kadang berkait dengan waktu-waktunya. Kadang-kadang berkait dengan keadaan sekitarnya. Kadang-kadang berkait dengan pribadi orangnya. Kadang-kadang berkait dengan zat ibadahnya. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Dari bab mawaqitus salah. Al-hadits al-khamis wal-arba'un. An Aisyah qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli al-fajr. Fatashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna. Thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas. Qala al-murud aksiyatun mu'allamah atau aksiyatun mu'lamah takunu min khalzin wa takunu min suf. Mutalaffi'at multahifat. Wal ghalas ikhtilatu diya'is subhi bidhulmatil lail. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan atau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat fajar dan juga ikut menyaksikan salat fajar, maksudnya ikut menyaksikan, ikut berjamaah bersama beliau wanita-wanita dari kalangan mukminat mutalaffi'atin. Mutalaffi'at maknanya multahifat, berkerudung bimurutihinna, yani berkerodong ya, bukan berkerudung. Berkerodong tahu? Kain ditutupkan dari kepala semua sampai ke seluruh tubuhnya, dan dia ngintip jalannya dengan ngintip di kain tersebut. Itu namanya mutalaffi'at. Jadi bukan kerudung, tapi meliputi dirinya dengan kain.
meliputi tubuhnya seluruhnya dengan satu kain. Berkerodong ya. Bimurutihinna. Wal murut disebutkan di sini aksiyatul mu'lamah. Kain ya, yang ada titik-titiknya. Kadang dari khaz, kadang dari suf, kadang dari wol, kadang dari khaz, sejenis kain atau sejenis bahan yang biasa dipakai ketika itu. Tsumma yarji'na, kemudian para wanita itu pulang setelah sholat ke rumah-rumah mereka. Dalam keadaan mereka masih belum dikenali, tidak diketahui oleh seorang pun. Mengapa? Minal ghalas, karena masih agak gelap. Minal ghalas. Ghalas adalah bercampurnya cahaya subuh dengan gelapnya malam. Masih bercampur cahaya subuh dengan gelapnya malam, sehingga tidak jelas, tidak terlihat. Hanya kelebatan orang lewat gitu aja nggak kelihatan siapa, bahkan pakaiannya nggak terlihat. Barakallahu fiikum. Ini penting untuk menerangkan atau untuk menjelaskan apa yang sudah kita singgung kemarin atau pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW salat itu di awal waktu. Karena waktu salat subuh ada dua. Waktu salat fajar ada waktu ghalas, ada waktu isfirar. Ghalas ketika masih gelap tapi sudah muncul fajar. Isfirar adalah ketika sudah mulai menguning. Ini awal waktu, ini akhir waktu. Dan dua-duanya masih sah salat. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW lebih banyak salat di waktu ghalas atau lebih banyak salat di waktu isfirar? Wal sahih adalah yang sedang kita baca. Rasulullah SAW lebih sering salat subuh di waktu ghalas, di awal waktu subuh. Adapun dalil asfiru bil fajri fa innahu a'zamul ajr, hendaklah engkau berisfirar ketika fajar karena itu lebih banyak pahalanya. Artinya hendaklah salat sampai isfirar. Bukan disuruh salat di waktu isfirar, tetapi disuruh salat sampai waktu isfirar. Dari ghalas sampai isfirar. Yang para sahabat menceritakan ketika kami salat, kami enggak tahu siapa tetangga kami. Ketika awal, Allahu Akbar, kami enggak tahu, atau saya enggak tahu siapa tetanggaku. Begitu selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru tahu, oh si fulan, oh si alan. Apa maknanya? Maknanya ketika salat dalam keadaan masih gelap. Sudah muncul fajar, tapi gelapnya malam masih ada, masih tersisa. Sehingga tidak dikenali siapa-siapa yang di kanan kirinya. Setelah selesai, baru dia melihat tetangganya ternyata si fulan, yang di kirinya ternyata si fulan, ila akhirih, karena sudah mulai isfirar, sudah mulai terang. Wa hadha huwa as-sahih wallahu taala a'lam. Bahkan disebutkan di sini Rasulullah SAW, kata Aisyah, selesai sholat, wanita pulang masih ghalas, masih gelap. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat mu'allamah atau mu'lamah. Sepertinya lebih tepat mu'lamah, walaupun di sini ada tasdidnya. Karena kalau mu'allamah ya, sepertinya wallahu ta'ala alam mengarah kepada masalah ta'lim. Tetapi kalau mu'lamah memiliki alam. Alam itu corak-corak. Beliau menyatakan bifathil lam wa tasdidiha. Disebutkan difathahkan lamnya dan ditasdidkan mu'allamah. Wallahu ta'ala alam, tetapi maknanya mu'lamah. Maknanya mu'lamah. Min siyaq, dari siyaq al-kalam. Al-ghalas bi fathil ghain al-mu'jamah wal lam. Al-ghalas dengan difathahkan ghainnya, al-mu'jamah yang bertitik satu, kemudian lam juga difathahkan, ghalas. Dan sudah terangkan di atas di dalam matan bahwasanya itu adalah bercampurnya cahaya subuh dengan gelapnya malam.
Bimurutihinna. Al-murtu bikasril mim atau al-mirtu bikasril mim kisa'un mukhattat bi alwan. Kain yang bergaris-garis atau bertitik-titik, ini bercorak dengan warna-warna atau dengan sesuatu warna lain, atau yang biasa dikenal di sini lurik, ya. Kain lurik. Wa zada ba'dhum annaha murabba'ah. Sebagian lain menyatakan bahwa bentuknya persegi 4. Seperti sarung kalian, tapi lebih besar, sehingga ditutupkan semuanya, akan tertutup seluruh tubuhnya. Yang keempat, mutalaffi'at ay mutalaffifat atau multahifat, mengerodongi badannya dengan kain, mengerodongi tubuhnya dengan kain, artinya meliputi dirinya dengan kain. Ay ghattina abdanahunna wa ru'usahunna, menutup tubuh mereka seluruhnya dan juga kepala-kepala mereka dengan satu kain. Makanya saya katakan bukan kerudung, ya. Karena kalau kerudung biasanya di atas saja, menutup kepala saja. Tapi ini menutup seluruh tubuhnya dengan satu kain, menutup seluruhnya. Wal ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, tadhkur Aisyah radhiyallahu taala anha anna nisa' as-sahabah kunna yaltahifna. Aisyah menyebutkan bahwa wanita-wanita para sahabat mereka meliputi dirinya dengan kain-kain. Wa yashhadna salat al-fajr, dan kemudian menyaksikan atau mengikuti salat fajar bersama Nabi SAW. Tsumma yarji'na, kemudian mereka pulang ba'da salat, setelah salat, ila buyutihinna, ke rumah-rumah mereka. Wa qad ikhtalata ad-diya bidh-dhalam, dalam keadaan bercampur antara cahaya fajar dengan gelapnya malam. Illa anna an-nadhir ilaihinna la ya'rifhunna, hanya saja mereka yang melihat pada wanita-wanita tersebut tidak bisa mengenali mereka. Liwujud baqiyatul dhalam, karena masih tersisa gelapnya malam. Al-mani'ah min dzalik, yang menghalangi pandangan mereka. Ini dimasukkan ke dalam mawaqit karena menjelaskan waktu fajar, menjelaskan kapan Rasulullah SAW salat fajar. Ikhtilaf ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ikhtilaf ulama fil afdal fi waktu salatil fajar. Mereka berselisih tentang mana yang lebih afdal dari waktu salat fajar. Apakah al-isfirar atau ghalas? Fadhahab al-Hanafiyyah ila anna al-isfar biha afdal. Adapun Hanafiyah menganggap bahwa al-isfar bil fajri afdal, mengerjakan fajar di waktu isfar. Isfar adalah ketika sudah mulai terlihat cahaya kuning. Li hadis, dengan hadis asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Hendaklah kalian berisfirar dalam fajar, karena itu lebih besar pahalanya. Hadis sahih atau hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, dan hanya pendapat Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Adapun jumhur dahabu wa minhum al-a'immatul tsalatsa ila anna taghlis biha afdal. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama termasuk imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka semua berpendapat bahwa taghlis biha afdal, bahwa mengerjakan di waktu ghalas itu lebih afdal. Li ahadits katsirah, minha hadis al-bab, karena hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis al-bab, di antaranya hadis yang bersama kita. Jelas disebutkan Nabi SAW salat di waktu ghalas, bahkan selesainya masih ghalas. Artinya para wanita pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak dikenal.
Dan biasanya ucapan Aisyah dengan lafaz kana, laqad kana Rasulullah, menunjukkan bukan sekali, tapi sering kali. Artinya biasanya Rasulullah begitu. Wa ajabu, bagaimana mereka menjawab? Ini para ulama yang kedua ini, jumhur, menjawab alasan kelompok pertama, yaitu Hanafiyah. Ajabu an hadis asfiru bil fajr. Mereka menjawab tentang hadis asfiru bil fajr bi ajwibatin katsirah, dengan banyak jawaban. Wa ahsanuha jawaban. Yang paling bagus dari jawaban-jawaban mereka ada dua. Yang pertama, imma an yuradu bil amri bil isfar tahaqquq tulu'il fajri. Jawaban pertama, bisa jadi ucapan Rasulullah SAW, hendaklah kalian berisfirar dalam fajar, artinya memastikan munculnya fajar. Jangan masih gelap, nggak jelas fajarnya, sudah sholat. Jangan, tunggu sampai terlihat fajarnya. Tetapi bahasa yang dipakai asfiru bil fajr, yakni hendaklah kamu benar-benar menunggu sampai fajar itu terlihat. Hatta la yata'ajjalu fayuqi'unaha fi aqabil lail, agar jangan sampai mereka terburu-buru kemudian mereka salat masih malam. Dan ini banyak sekali yang demikian. Saya lihat beberapa kelompok kaum muslimin salat dalam keadaan masih gelap kelap-kelap, tidak terlihat fajar sama sekali, hanya karena jadwalnya sudah masuk katanya. Wallahu ta'ala alam jadwalnya benar atau tidak benar, atau jadwalnya memakai ihtiyat. Gara-gara apa? Gara-gara Ramadan, puasa, kata mereka harus ada ihtiyat, kehati-hatian. Akhirnya ketukar, tercampur. Bahwa ini sudah ditambahi, lupa kalau jadwalnya sudah tambah. Mereka, nasallahu salam al-afiyah, Allah yahdina wa iyyahum, semoga Allah berhidayah kita dan mereka, merubah jadwal salat. Khususnya bulan Ramadan atau yang sekitar Ramadan yang banyak puasa, bahwa waktu maghrib ditambah setengah jam, waktu fajar dikurangi setengah jam, supaya kalau orang mau buka nanti tunggu setengah jam dulu baru buka, biar pasti masuk maghrib, katanya begitu. Kehati-hatian supaya jangan berbuka dalam keadaan belum maghrib. Sebaliknya, fajar, begitu fajar masih setengah jam lagi sudah azan. Mengapa? Khawatir kamu nanti makan minum dalam keadaan sudah fajar, maka sebelum fajar setengah jam sudah azan. Ihtiyatan, alasannya ihtiyatan, kehati-hatian. Akhirnya jadwal kehati-hatian ini, jadwal ihtiyat ini nyebar kemana-mana, dikira oleh kaum muslimin bahwa itu betul-betul fajar. Begitu adzan langsung sholat, padahal masih ghalas. Bahkan bukan ghalas, masih malam, masih setengah jam lagi. Akhirnya sholatnya tidak sah. Demikian pula sebaliknya, mereka yang berbuka dalam keadaan menunggu sampai setengah jam, khawatir menyerupai berbukanya Yahudi, menunggu sampai bintang-bintang muncul. Ini khairuddin azakumullah, nasallahu salam al-afiyah, masalah ihtiyat yang kadang-kadang berlebihan. Kembali kepada kita. Maka pesannya dari Nabi SAW, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Hendaklah kalian berisfirar, menunggu sampai benar-benar terang, benar-benar terlihat fajarnya. Bukan terang benderang sampai matahari, bukan. Bukan pula isfirar sampai kuning, bukan. Tetapi maknanya adalah sampai engkau yakin kalau itu betul fajar. Sampai terlihat benar-benar terangnya fajar. Hatta la yu'ajjilu fayuqi'unaha fi aqabil lail, yang akhirnya salat waktu masih malam. Wa yakunu af'al at-tafdhil alladhi huwa a'zam jaa'a ala ghairi babih,
Yang berarti makna a'zam lil ajr datang tidak pada babnya. Wa huwa ya'ti li ghairi tafdil katsiran. Dan tentunya memang kalimat a'zam datang tidak untuk tafdil, itu sering. Tidak untuk tafdil. Perlu penjelasan sedikit. Bahwa tafdil itu adalah pada dua perkara yang afdal. Iya kan? Ini baik, ini baik. Mana yang lebih baik? Begitu. Ini memiliki fadl, ini memiliki fadl. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih besar fadlnya? Iya kan? Tetapi kalau maknanya hendaklah pastikan fajar. Karena kalau engkau tidak pastikan fajar, khawatir masuk sholat dalam keadaan masih malam. Apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala. Maka cocokkah disebut dengan kalimat fa innahu a'dhamu lil ajr? Masuk sampai pastikan waktu fajar, karena itu lebih besar pahalanya. Kalau belum fajar kamu sholat, sedikit pahalanya. Ya nggak cocok kan? Makanya dikatakan ini bukan tafdil. Atau disebutkan kalimat a'dham ini ja'a ala ghairi babih. Dia datang bukan sebagai tafdil. Ya'ti li ghairi tafdil katsiran. Dan memang datang kalimat a'dham atau sering kali dipakai kalimat yang seperti ini bukan untuk tafdil. Katsiran, sering dipakai, bukan untuk tafdil. Berarti maknanya bukan lebih besar pahalanya daripada kalau fajarnya belum masuk. Salah itu, keliru, salah tafsir. Tetapi pastikan fajar, karena itu akan mendapatkan pahala. Karena yang ini tidak mendapatkan pahala kalau belum fajar. Baik. Ala kulli hal, yang lebih rajih adalah tafsir kedua. Wa imma an yuradu bil isfar italatul qira'ah fi shalah. Bisa jadi pula bahwa makna asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Makna isfar adalah italatul qira'ah fi shalah. Maknanya isfar adalah memanjangkan bacaan salat fajar sampai muncul isfirar. Sampai terang. Sampai mulai muncul warna kuning. Tapi sebelum terbit matahari. Sebab kalau sudah terbit matahari sudah keluar dari waktu subuh. Fa innaha mustahabbah. Karena ini lebih disukai untuk memanjangkan salat fajar dari mulai ghalas sampai muncul isfirar. Ini mana asfiru bil fajri. Berarti kalimat a'zamu lil ajr, kalimat a'zamnya ja'a li tafdil atau li ghairi tafdil? Pada yang kedua li tafdil, untuk tafdil. Cocok itu, tepat. Karena orang yang mengerjakan salat pada waktu ghalas dan berakhirnya juga pada waktu ghalas dapat pahala. Tapi karena salatnya pendek, pahalanya segitu. Hanya saja ketika dia memanjangkannya sampai isfirar, a'zam, lebih besar pahalanya. Maka cocok dengan lafaz asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr wa a'zam lil ajr litafdil. Berarti terjemahannya, panjangkan salatmu sampai isfirar pada salat fajar karena itu lebih besar pahalanya daripada engkau berpendek-pendek dalam salat fajar. Nah, qala dikatakan bi'italatil qira'ah, dengan panjangnya bacaan pahala akan lebih besar. La yafraghuna minas salah illa waqtal isfar, yaitu memanjangkan sampai selesai atau tidaklah selesai salatnya kecuali waktu sudah isfirar, sudah mulai terang. Barakallahu fikum. Ini faedah penting. Faedah yang berikutnya, istihbabul mubadarah ila salatis subhi. Dianjurkan untuk bersegera dalam salat subuh. Fi awali waktiha, di awal waktunya. Berarti masuk dalam hadis yang pertama. Ahabbul a'mal ilallah as-salah ala waktiha. Salat pada waktunya atau salat di awal waktunya. Karena ternyata yang rajih waktu ghalas, di awal waktu. Sedangkan isfirar akhir waktu. Yang afdal dari mulai ghalas
sampai isfirar. Dari awal waktu sampai akhir waktu. Yang kedua, jawazu ityanin nisa ilal masajid. Faedah kedua, bolehnya para wanita hadir ke masjid untuk menyaksikan salat bersama laki-laki. Ma'a adami khawfil fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Wa ma'a tahaffudhihinna. Dan bersama penjagaan mereka terhadap diri-diri mereka. Ini penjagaan hijabnya, penjagaan waktunya. Apa waktunya? Ini waktu di mana keadaan gelap. Mereka para wanita banyak hadir di waktu-waktu gelap supaya tidak terlihat. Di waktu-waktu gelap mereka datang, ikut salat, kemudian pergi. Enam. Min ishari anfusihinna bizina, dan juga menjaga diri dari berbagai macam perhiasan-perhiasan. Jangan memakai perhiasan-perhiasan, jangan memakai wewangian-wewangian, jangan memakai perkara-perkara yang mencolok, yang membuat perhatian manusia-manusia laki-laki. Jangan membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Maka para wanita boleh ke masjid. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita jangan melarang wanita-wanita kita untuk ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita kalian untuk ke masjid. Hanya saja syaratnya adalah menjaga diri dari fitnah dan jangan membuat fitnah. Jangan membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Intahayna. Wassalatu taufiq wa afiyah.